Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1749. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah, kita langsung masuk ke isi ceritanya. Sok Tuan, Raja Wanci. Dewa kematian, apa maksudmu? Wajah Wanci Xie Jun awalnya sangat muram, tapi sekarang bahkan lebih suram lagi dan lebih gelap. Para penguasa lain di area terlarang juga menoleh dengan dingin, mengerutkan kening dan melihat ke atas. Sesosok tiba-tiba melangkah keluar, nampak itu penuh dengan energi kematian. Dia mengenakan jubah dan itu adalah Dewa Kematian. Dewa Kematian melirik dingin ke arah kerumunan dan berkata, "Semua orang pasti aku yang mengatakan ini. Ada kelainan di istana Raja Hantu. Tentu saja aku akan menyelidikinya." Dewa Kematian sangat mendominasi, tindakannya sebelumnya agak terlalu sombong yang mengabaikan begitu saja para penguasa daerah terlarang lainnya yang hadir. Hahaha. Dewa Kematian, kenapa kamu marah? Pada saat ini tawa ganas bergema di seluruh dunia dan duar. Di langit yang jauh awan darah yang tak berujung melonjak. Awan darah yang melonjak itu awalnya tidak besar, tetapi setelah beberapa tarikan napas, awan itu menutupi langit dan matahari berubah menjadi lautan darah yang tak berujung, menutupi jutaan orang di dalam radiusnya, di dalam kekosongannya. Semua ahli teratas di bawah lautan darah ini merasakan energi dan darah mereka melonjak. Darah di tubuh mereka tampaknya tidak terkendali. Itu leluhur hantu iblis darah. Semua orang mendengus dingin langsung menekan energi dan darah di tubuh mereka dan menghilangkan pengaruh dari pihak lain pada mereka. Hei semuanya, aku sudah lama tidak melihat kalian, jadi jangan datang ke sini tanpa aman, kata leluhur hantu iblis darah. Dia tertawa menyeringai. Lautan darah yang tak berujung menyatu dan dengan cepat berubah menjadi sosok berwarna darah. Sosok berwarna darah itu berdiri di samping Dewa Kematian. Saya melihat leluhur hantu iblis darah melirik semua orang dan berkata lagi sambil terkekeh. Leluhur ini dipercayakan oleh saudara Dewa Kematian untuk menangani keluhan antara dirinya dan Raja Hantu Senming. Sekarang ada perubahan di istana Raja Hantu. Tidak peduli apapun masalah alasannya, seharusnya saudara Dewa Kematian akan menyelidikinya lebih lanjut. Leluhur hantu iblis darah tertawa. Di saat dia berkata, pusaran darahnya berputar di sekelilingnya seperti mata berdarah yang tak terhitung jumlahnya menatap semua orang yang hadir. Leluhur hantu iblis darah, apa gunanya Tuan Dewa Kematian bagimu? Apakah kamu bertekad untuk membantunya? Xie Jun berkata dengan dingin. Manfaat? Apa manfaat Dewa Kematian untukku? Leluhur hantu iblis darah mengatakan ini seraya menjilati lidahnya dan menatap orang di depannya itu. Leluhur ini tidak tertarik pada hal-hal lain. Aku hanya tertarik pada makanan. Kudengar kamu memiliki banyak serangga dan leluhur ini di tanah telantar. Aku telah memakan terlalu banyak energi hantu dan darah, tapi aku tidak pernah memakan energi serangga dan darah, dan aku tidak tahu bagaimana rasanya, kata leluhur hantu iblis darah. Dia mendecakkan bibirnya, tampak seolah-olah air liurnya akan mengalir turun. Wajah Xie Jun atau leluhur serangga itu menjadi gelap dan semua orang mengerutkan kening. Mereka semua mengetahui leluhur hantu iblis darah ini bukanlah orang yang mudah diajak main-main, bahkan lebih merepotkan daripada Dewa Kematian. Dewa Kematian setidaknya memiliki Dewa Kematian sebagai pondasi dan dasarnya. Akan tetapi leluhur iblis darah ini, dia hanya melahap energi dan darah di mana-mana, dan tanah yang dilewatinya dapat dikatakan tidak bernyawa. Selain itu, orang ini secara khusus mengandalkan melahap ki dan darah untuk meningkatkan dirinya sendiri.
Dan jika mereka menyinggungnya, maka itu bahkan lebih merepotkan daripada menyinggung Dewa Kematian. Hahaha, Saudara Suesa benar. Karena Saudara Kematian ingin menyelidiki terlebih dahulu, aku bisa menunggu di samping. Pada saat ini, seorang praktisi bernama Guilong tiba-tiba tersenyum dan berkata, Saudara Guilong, semua orang pun saling memandang. Sebelumnya, memang Saudara Kematian ingin menyelidiki istana Raja Hantu, tetapi dihentikan oleh iblis tua Xuangui. Kali ini, Saudara Xuangui telah pergi ke suatu tempat, jadi tentu saja yang terbaik adalah membiarkan Saudara Dewa Kematian maju. Kata orang itu, dia tersenyum pada semua orang. Alhasil leluhur hantu naga mempersilahkan Dewa Kematian untuk maju terlebih dahulu. Mengapa Master Dewa Kematian tidak tahu apa yang terjadi di benak leluhur naga itu? Namun Dewa Kematian menus dingin lalu berkata kepada leluhur hantu iblis darah, Saudara iblis darah, ayo pergi dulu. Dalam satu langkahnya, kedua sosok itu tiba di langit di atas istana Raja Hantu dalam sekejap. Melihat istana Raja Hantu di bawah, ekspresi ganas melintas di mata Dewa Kematian. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung menekan dengan keras dengan tangannya pada suatu benda yang mudah dijangkau, dan lalu berikutnya, boom, energi kematian yang tak berujung mendidih dan melonjak keluar dalam sekejap ingin menghancurkan seluruh istana Raja Hantu menjadi reruntuhan. Kali ini Dewa Kematian sama sekali tidak repot-repot berbicara omong kosong. Dia langsung menggunakan kekuatan gaibnya yang mengerikan. Telapak tangan yang luas berubah menjadi lautan luas dan jatuh dengan ganas ke arah istana Raja Hantu di bawah. Duar, diiringi oleh serangan Dewa Kematian, energi kematian yang mengepul berubah menjadi lautan yang luas. Dan setiap energi kematian seperti bilah tajam yang mencapai langit, cukup untuk menghancurkan gunung dan lautan, memusnahkan segalanya. Terakhir kali itu karena dirinya terlalu berhati-hati, sehingga dia melewatkan beberapa situasi. Kali ini Dewa Kematian tentu saja tidak akan membuat kesalahan seperti sebelumnya. Selama istana Raja Hantu hancur total, maka dirinya tidak percaya bahwa dia tidak akan dapat melihat petunjuknya. Dewa Kematian, kamu! Pada saat serangan ini mendarat, Jenderal Hantu Yukui dan yang lainnya terbang keluar dari istana Raja Hantu, melihat serangan besar. Di atas kepala mereka, masing-masing dari mereka tampak jelek dan ketakutan. Dewa Kematian ingin menghancurkan seluruh istana Raja Hantu mereka sepenuhnya. Ayo pergi, Jenderal Yukui mengaum. Boom, boom. Serangkaian formasi besar bangkit dengan gila-gilaan membentuk serangkaian pertahanan yang mencengangkan. Hanya trik kecil, kata Dewa Kematian. Dia mencibir, dan kekuatan di tangannya sedikit bergetar. Formasi besar yang tak terhitung jumlahnya di bawah tiba-tiba berderit. Di bawah energi kematian yang tak ada habisnya, hanya dalam beberapa saat, formasi penjaga istana Raja Hantu pun langsung retak. Tuan Xuangui, Jenderal Yukui dan yang lainnya berteriak ngeri ke ruang di sekitarnya. Tuan Xuangui berkata bahwa dia ada di istana Raja Hantu. Selama dia dipanggil, maka dia akan muncul. Dewa Kematian, berhenti. Sebuah suara dingin terdengar dan di bawah tatapan tertegun Jenderal Yukui dan yang lainnya, sesosok gelap tiba-tiba membumbung ke langit dari istana Raja Hantu di bawah, dan telapak tangan hantu yang besar tiba-tiba menghalanginya di atas serangan Dewa Kematian. Dua kekuatan yang mengerikan itu bertabrakan meletus dengan raungan yang mengejutkan dan dengan kuat menahan serangan dari Dewa Kematian. Iblis tua Xuangui, kata Dewa Kematian. Dia mendengus dingin, matanya suram. Tetapi Jenderal Yukui dan yang lainnya semuanya menunjukkan keterkejutan di wajah mereka, dan mereka semua memberi hormat kepada Iblis tua Xuangui satu persatu. Dan Iblis tua Xuangui masih di sini seperti yang diharapkan. Dewa Kematian, bukankah kamu setuju denganku untuk tidak berurusan dengan istana Raja Hantu lagi? Apa sekarang, apakah kamu ingin mengingkari janjimu? Kata Iblis tua Xuangui. Dia berkata dengan dingin, momentumnya melonjak. Di kejauhan, para praktisi lainnya memperhatikan Iblis tua Xuangui dengan santai, dengan ekspresi tenang menyaksikan permainan dari pinggir lapangan. Terakhir kali Dewa Kematian pergi karena serangan dari Iblis tua Xuangui.
Tetapi kemudian fluktuasi ruang khusus sebelumnya membuat semua orang mengerti bahwa istana Raja Hantu ini benar-benar tidaklah biasa. Akan tetapi kali ini ketika semua orang kembali, jelas bahwa mereka tidak akan pernah pergi hanya karena kata-kata dari iblis tua Xuan Gui. Namun yang membingungkan semua orang adalah entah mengapa semua orang selalu merasa bahwa aura iblis tua Xuan Gui di depan mereka tampaknya lebih kuat daripada sebelumnya. Tentu saja ini juga mungkin hanya ilusi, dan dalam menghadapi situasi di depan mereka semua orang secara alami tidak akan mengambil tindakan dengan mudah. Dan semuanya akan dilakukan setelah Dewa Kematian. Kamu masih berpura-pura. Iblis tua Xuan Gui, ada fluktuasi spasial khusus di istana Raja Hantu sebelumnya. Jangan bilang kamu tidak mengetahuinya, kata Dewa Kematian dia menus dingin. Bahkan jika Raja Hantu Shenming tidak ada di istana Raja Hantu ini, pasti ada sesuatu yang aneh di istana Raja Hantu ini. Saudara Dewa Kematian, mengapa kamu berbicara omong kosong dengan iblis tua Xuan Gui ini? Cepatlah mundur, jangan hentikan aku untuk melahap anak ini dari istana Raja Hantu. Jika tidak, aku akan menelanmu juga. Hahaha, hahaha. Kata leluhur hantu iblis darah, dia melangkah maju dan berkata dengan menyeringai. Dia menatap rakus ke arah Jenderal Yu Kui dan yang lainnya di bawah. Sudut mulutnya hampir meneteskan air liur. Semua darah jiwa hantu di tempat terlarang itu adalah tonik yang hebat baginya, dan dia belum meminumnya seperti ini selama bertahun-tahun. Leluhur hantu iblis darah, kata iblis tua Xuan Gui. Dia melirik ke arah pihak lain, matanya bermartabat. Dia berkata dengan suara yang dalam. Fluktuasi ruang apa? Aku tidak tahu. Kalian berdua, silahkan mundur dengan cepat. Jika kalian bersikeras melakukan sesuatu terhadap istana Raja Hantu, maka jangan salahkan aku karena akan bersikap kasar, kata iblis tua Xuan Gui. Dia tidak mundur sedikit pun. Terserah padamu, kata Dewa Kematian. Matanya berangsur-angsur menjadi sangat dingin. Kali ini aku pasti akan menghancurkan istana Raja Hantu ini dan tidak akan ada gunanya bagi siapapun untuk datang, kata Dewa Kematian lagi. Setelah mengatakan itu, kilatan tajam ketegasan melintas di pupil matanya dan sosoknya tiba-tiba bergerak. Sosok Dewa Kematian tiba-tiba muncul di depan iblis tua Xuan Gui dan langsung melayangkan sebuah tinju dengan ganas. Duar! Dengan satu pukulan, energi kematian meningkat, dunia runtuh, aura mengerikan tiba-tiba datang di depan iblis tua Xuan Gui, meledakkan kekosongan tak berujung di sekitarnya, mengungkapkan kekuatan tangguh Dewa Kematian. Kamu, kata iblis tua Xuan Gui. Dia ketakutan dan marah. Energi hantu yang tak berujung bangkit dari tubuhnya, berubah menjadi tirai hitam yang mencapai langit, menyapu tirai gelap itu dan secara paksa menerima pukulan Dewa Kematian. Duar! Terjadi ledakan. Dengan tergesa-gesa iblis tua Xuan Gui terlempar keluar dan menghantam istana Raja Hantu di bawah dengan keras. Istana Raja Hantu di bawah segera runtuh dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di antara mereka terbang keluar. Dewa Kematian! Iblis tua Xuan Gui meraung baru saja akan terbang ke langit. Namun Dewa Kematian menus dingin tanpa memberinya kesempatan untuk bereaksi. Tubuhnya berkedip dan dia menerjang lagi. Duar! Energi kematian yang tak berujung seperti gelombang yang mengamuk menghantam iblis tua Xuan Gui dengan gila, menghancurkannya ke tanah istana Raja Hantu, dan sosok Dewa Kematian juga bergegas keluar langsung menjarah iblis tua Xuan Gui menekannya. Karena iblis tua Xuan Gui memilih untuk bertarung, maka Dewa Kematian tentu saja tidak akan menahan diri sedikit pun. Ketika dia muncul, posturnya adalah untuk menekan iblis tua Xuan Gui sampai mati. Energi kematian yang tak berujung bangkit dan Dewa Kematian menekan iblis tua Xuan Gui di bawah reruntuhan istana Raja Hantu. Iblis tua Xuan Gui tampaknya tidak berdaya untuk melawan. Mendesis. Di kejauhan, para penguasa daerah terlarang lainnya tampak terkejut. Kekuatan Dewa Kematian begitu kuat. Apakah begitu ditekan sehingga dengan mudah iblis tua Xuan Gui tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali? Ada yang salah. Bukan karena Dewa Kematian itu kuat, tetapi iblis tua Xuan Gui lebih lemah dari yang mereka bayangkan. Tapi bagaimana ini mungkin? Semua orang mengerutkan kening. Semua orang adalah orang yang tahu dasar-dasarnya
Dan iblis tua Xuan Gui juga merupakan penguasa daerah terlarang Tanah Telantar. Dalam hal kekuatan, meskipun dia bukan kelompok teratas di Tanah Telantar, namun dia sama sekali bukan eksistensi yang dapat dengan mudah ditekan. Terlebih lagi ketika iblis tua Xuan Gui muncul sebelumnya, mereka semua samar-samar merasakan bahwa aura iblis tua Xuan Gui tampaknya sedikit lebih kuat daripada sebelumnya. Tapi bagaimana bisa selemah itu? Kecuali jika dia dengan sengaja menunjukkan kelemahan. Akan tetapi dalam pertempuran seperti itu, apa tujuan iblis tua Xuan Gui dengan sengaja menahan kekuatannya? Tidak ada alasan sama sekali. Hanya di tengah keraguan semua orang, tiba-tiba, boom! Aura yang menusuk tiba-tiba meletus dari bawah istana Raja Hantu. Aura ini menakutkan seperti api penyucian dan menyelimuti seluruh istana Raja Hantu dalam sekejap, menutupi kekosongan dalam radius 10.000 mil. Kamu! Segera setelah itu suara ketakutan dan marah datang dari bawah reruntuhan istana Raja Hantu, dan Dewa Kematian tiba-tiba meraung. Boom! Sosoknya tiba-tiba mundur dan dia berubah menjadi aliran cahaya dan kembali ke langit dalam sekejap. Hei, Dewa Kematian, karena kamu di sini, mengapa kamu buru-buru pergi? Suara dingin tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi menyebabkan pupil semua orang tiba-tiba mengecil. Dan masing-masing dari mereka tiba-tiba mengangkat kepala menunjukkan ekspresi terkejut. Suara ini, itu Raja Hantu Shenming. Pada saat ini semua orang terkejut dan melihat ke kedalaman istana Raja Hantu. Apa yang terjadi? Apakah Raja Hantu Shenming benar-benar ada di istana Raja Hantu? Kapan ini terjadi? Sementara itu, Jenderal Yukui dan yang lainnya melihat ke bawah istana Raja Hantu dengan heran dengan keterkejutan di mata mereka. Tuan Raja Hantu Shenming, itu tuanku, itu suamiku. Semua jenis seruan terdengar pada saat yang bersamaan dan mereka semua melihat ke atas dengan gembira. Mereka melihat bahwa bawah tanah yang tak berujung, aura gelap yang mengerikan menyelimuti seluruh istana Raja Hantu dalam sekejap. Aura ini sangat menakutkan. Setiap api penyucian menyegel kekosongan di sekitar. Pada saat yang sama, di bawah tatapan ngeri semua orang, sesosok yang menakutkan tiba-tiba keluar dari tanah jauh di dalam istana Raja Hantu. Dengan aura hantu yang mengerikan melonjak di sekujur tubuhnya. Sosok yang menjulang tinggi itu seperti iblis yang keluar dari neraka, dan itu adalah Raja Hantu Shenming alias leluhur 1000 tulang. Raja Hantu Shenming alias leluhur 1000 tulang muncul dengan senyuman di bibirnya. Dia melangkah maju dengan satu langkah dan energi Hantu Shenming yang menakutkan di sekujur tubuhnya melesat keluar seperti bintang jatuh dan meledak dalam sekejap. Duar. Energi Hantu Shenming gelap yang mengepul seperti lautan luas dan dalam proses penjarahan. Energi itu mengembun menjadi serangkaian pedang hutan menebas dengan ganas ke arah Dewa Kematian. Setiap aura pedang hutan ini sangat menakutkan. Jelas itu telah dipersiapkan untuk waktu yang lama dan mereka hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk memberikan pukulan keras terhadap Dewa Kematian. Raja Hantu Shenming, itu benar-benar kamu, kata Dewa Kematian. Dia berteriak dengan marah, tatapannya dingin dan sosoknya mundur dengan keras. Akan tetapi dia ditekan oleh kekuatan domain ganda dari iblis tua Xuan Gui ditambah Raja Hantu Shenming. Dan dirinya tidak dapat melepaskan diri dalam waktu singkat. Jadi dia hanya bisa melihat Raja Hantu Shenming dengan keras. Melihatnya bahwa pedang-pedang hitam ini akan mengenainya. Dewa Kematian tiba-tiba menus dingin. Pada saat itu aura gelap dan mati yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Dalam sekejap itu berubah menjadi langit raksasa yang menghalangi di depannya. Gemuruh. Gerakan energi Hantu Shenming dan pedang menebas langit, udara mati dan riak-riak besar segera mengejutkan. Menahan aura pedang yang luar biasa satu demi satu. Hei, Dewa Kematian ternyata sudah bersiap. Di kejauhan melihat itu, banyak praktisi lainnya yang awalnya mengira bahwa Dewa Kematian akan diserang dan terluka. Namun, tirai udara mati ini berasal dari asal-usul kematian milik Dewa Kematian. Meskipun itu dapat terbentuk dengan cepat, tetapi itu tidak dapat dibentuk secara sekaligus. Dan sekarang, tirai udara mati ini telah menahan serangan mendadak dari Raja Hantu Shenming. Serangan kritis.
Jelas sekali bahwa tirai udara mati ini telah dipersiapkan oleh dewa kematian sejak lama.